saja tadi? Depositonya. Depositonya berapa? 100 juta ya? 100 juta. Bunganya? 8%. Itu setara dengan 0,08 ya. Terus apa lagi tadi? 8 tahun ya? 6 tahun, sorry, 6 tahun. Itu 6 tahun, kemudian bunga dia akan ditambahkan di akhir, bunga ditambahkan di akhir jangka waktu ya, di akhir jangka waktu. Oke, kita lihat tadi yang ininya itu setiap tahun kan. Artinya bunga bank yang diterima di akhir masa depositonya secara otomatis ditambahkan dalam modalnya. Ini berarti bunganya tidak bunga berbunga ya. Nah, kita baca dulu. Ini bunganya bunga berbunga atau cuman setiap tahun ditambahkan berdasarkan 100 juta itu gitu. Tuan A muka. Nah, berarti ini bunganya itu hanya per tahun. Jadi bunganya selalu dihitung dari modalnya saja. Ya kan? Jadi nanti di tahun berikutnya bunganya itu juga berdasarkan depositonya, bukan deposito ditambah bunga yang yang sudah ditambahkan gitu ya. Ini bacaan kita ya gitu. Jadi bunganya 8% flat ditambahkan di akhir jangka waktu. Berarti ini ya kan variabel utamanya kan gitu. Nah, ya betul gitu ya. Nah, sekarang CLD-nya, causal loop diagram. Ya kan? Causal loop diagram, berarti kita punya deposito ya. Deposito. Sorry. Gambarnya kurang bagus. Deposito. Itu deposito berarti ini dipengaruhi oleh apa nih? Bunga ya. Ya kan? Bunga kan? Udah gampangnya gini aja lah. Bunga. Gitu. Nah, ini hubungannya adalah positif. Cuman ini doang kan berarti ya? Ya kan? Hubungannya kan cuman deposito bunga terhadap deposito positif kan gitu ya. Deposito terhadap bunga juga positif ya. Tunggu. Tadi kan dia kan ya berarti dari deposito dulu. Deposito aja. Sorry. Deposito. Ini bunga. Itu aja ya. Ini kan positif. Terus ini sorry ya, ini format bukan PowerSheet, Stella lah gitu ya. Deposito bunga nanti akan nambah deposito ya. Gitu toh? Ya kan? Oke. Jadi dia positif dan positif. Berarti nanti feedback loop-nya apa tuh? Positif atau negatif? Positif. Positif ya, karena positif dikalikan positif. Nah, ini berarti causal loop diagramnya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan stock flow diagramnya? Nah, ini ya kan? Nah, stock flow diagramnya. Jadi ya udah, kita bikin saja bahwasanya nanti itu deposito di bank itu adalah
stoknya, kemudian nanti penambahan bunga itu adalah ininya, flow-nya gitu. Nah, kemudian yang menjadi informasi gitu kan terkait berapa penambahannya itu adalah auxiliary-nya itu adalah tadi 8% per tahun gitu ya. Nah, kita harus buka di itunya lah, di Stella. Di Stella. Di Stella kita itu berarti stoknya deposito gitu toh cara nulisnya ya, deposito. Nah, kemudian inflow-nya kan dia hanya informasi yang kita peroleh tadi kan masih inflow saja kan, penambahan bunga. Oke. Kemudian ini bunga per tahun. Bunga per tahun. Nah, penambahan bunga itu kan informasinya kan harus pakai konvektor. Konektor. Itu. Kurang keren ya kalau di sini ya. Sini aja lah ya. Ini keren kali. Ini bikin keren gitu, muter-muter gitu kadang-kadang. Supaya cantik aja. Nah, penambahan bunga itu adalah deposito ditambahkan dengan penambahan. Nah, gini kan? Kan gitu loh. Ini mapnya. Nah, sekarang dari map ini kita buat modelnya. Gitu. Bunga per tahun gitu. Yang tanda-tandanya ini diklik dulu 2 kali klik gitu ya. Nah, dia akan ini. Apa bunga per tahunnya di sini apa gitu. Bunga per tahunnya berarti tadi kan 8% ya. Berarti 0 titik, saya titik apa koma ya lupa ya. Titik. 0,08. Ya kan titik ya. Oke, gitu ya kan. Kemudian deposito dulu, yang sudah ada angka-angkanya kan. Deposito klik 2 kali adalah 100 juta toh. Oke, nah penambahan bunganya, nah ini penambahan bunganya itu adalah apa gitu ya. Berarti kan kalau begini ini nih ya. Kalau ini deposito kemudian dikalikan dengan bunga, ya kan? Kalau modelnya begini, nanti kita lihat equation-nya. Ini kalau sudah jadi kan ini kan berarti penambahan bunga itu kan deposito dikalikan bunga. Maka nanti yang terjadi itu adalah kalau kita modelkan itu bunganya itu akan berbunga gitu. Ya kan? Karena kan tahun pertama nanti akan ditambahkan kan menjadi 108 juta. Ya kan? Tahun berikutnya 8% itu dihitung dari 108 juta. Kita bisa buktikan di sini nih. Kita bisa pakai grafik aja. Grafik gitu ya. Nampak ya? Untuk buat grafiknya itu klik kanan, klik 2 kali ya. Klik 2 kali, terus depositonya dan penambahan bunganya. Ya kan? Yuk kita lihat aja ya. Gitu. Terus diklik, terus ini dimatikan ya. Apa tuh namanya itu? Ininya itu supaya nampak kan. Ini tabelnya bisa diganti sih. Klik kanan, klik kanan, klik 2 kali, sorry. Dan nanti aja. Sebelum di running, ini di run itu nanti ada run spec ya. Run spec itu kita bisa lihat. Ini jangka waktu kita ini kan tadi kan 6 tahun ya. Berarti kita
from 0 to 6 gitu ya, ini ya, 6 tahun, kemudian nanti kita lihat ya setiap tahun aja gitu ya. Gitu. Ini kan year gitu ya, pilih aja. Years 0 sampai 6, kemudian nanti datanya itu setiap setahun gitu ya, di sini ya, di run spec-nya ya. Oke kan aja. Kemudian kita ini kunci gitu ya. Tabel ini. Nah, gini. Terus kita running. Ya, oke kan gambarnya ya. Mana nampak ya? View zoom. Nampak? Ini ya. Enggak juga ya. Kayaknya gede kali ya. Ulangilah. Memang gede kali ya. Zoom out. Zoom in apa zoom out ya? Zoom out ya? Zoom in ya? Zoom in. Sorry. Zoom in. Nah, kayaknya nampak deh. Kok angkanya nggak nampak? Kecil juga. Ada yang udah nyoba? Nih, ini kalau dilihat kan berarti kan ini depositonya 100 ya pada tahun ke 0 itu ya. Kemudian penambahannya kan 8 juta. Sehingga pada tahun pertama itu depositonya menjadi 108 juta. Ya kan? Nah, kemudian penambahan berikutnya dari bunga itu yang dikalikan dengan 8% itu adalah 108 itu. Gitu kan? Itu bukan yang 8% dikalikan modal awalnya gitu. Bukan itu. Nah, itu kalau kita yang nyusun modelnya yang kayak tadi ya, yang apa, yang ini yang apa tuh? Wah, kehapus kita ini. Oh, karena kita di zoom tadi ya. Ya ini ya. Jadi kalau modelnya begini ya, di perkaliannya itu ini, gitu ya, maka apa namanya depositonya itu akan selalu bertambah, bunganya itu akan selalu bertambah dan dikalikan dengan deposito di tahun itu. Itu kalau perkaliannya gini ya, deposito dikalikan dengan bunga per tahun. Nah, terus kalau misalnya nanti itu penambahannya itu hanya hanya bunga per tahun, itu bisa kita modifikasi. Gitu. Modifikasinya adalah tidak perlu konektor yang ini. Kita coba aja. Ininya kita hapus, Pak. Cara ngapusnya gimana? Pakai itu apa tuh? Dinamit. Atau diklik aja terus di delete. Del gitu ya. Oke. Nah, kalau seperti ini gitu ya. Penambahan bunganya hanya 0,8% gitu ya. Nah, itu dia nggak bisa gitu. Karena kalau 0,8% dia akan ditanya gitu. Terus 0,8% itu dari mana gitu kan? Kan gitu. Kalau caranya pakai 0,8%. Tuh, padahal kan 0,8% kan harus dikalikan dengan dengan depositonya gitu ya. Nah, makanya nanti ini bisa diakali dengan ininya, bunganya itu harus angka gitu. 8 juta misalnya gitu ya. Tuh. 8 juta, kemudian ini penambahannya adalah bunga tahun aja gitu. Nah, udah gitu ya. Jadi ini penambahannya bunga per tahun saja. Jadi tidak lagi dikaitkan dengan deposito. Nah, kalau mau kita lihat hasilnya gitu ya, berarti ini klik 2 kali.
Terus kita lihat depositonya kan, dan penambahan bunga lah gitu ya. Oke. Nah, kita bisa running. Lupa pula. Tabel jadi kunci. Nah, kalau gini kan jadinya kan begini. Depositonya di akhir dari tahun, ada yang salah ya? Kan 8 juta ditambah dengan depositonya, kok angkanya aneh. Saya salah kayaknya. Sorry. Bunga per tahun. Oh, iya. Harus ada satu lagi, benar-benar harus ada satu lagi. Tetap harus ada konektornya. Saya lupa kalau ini itu. Berarti dia bunga per tahun ditambah faktor P-nya di mana? Ininya 2 0,08. Saya lupa ya ininya ya, kalau dia ini tuh apa, supaya tidak menambahkan dengan depositonya. Deposito dikalikan dengan bunga per tahun. Ini lama nggak dipakai ini. Lupa ininya. Terus kalau yang ini kan yang tadi ya, yang bunganya itu akan selalu ditambahkan gitu kan, dengan perkalian dengan deposito yang tambahkannya gitu. Kok malah bunga per tahun. Penambahan bunga, ampun. Sorry yang ini udah lapar kan ini. Udah manggung dari pagi ya. Coba kalau sudah ada yang nyoba gitu ya. Jadi kalau yang model biasanya itu memang kan bunganya itu akan selalu dikalikan dengan deposito pada tahun itu kan gitu ya. Jadi ini kan 8 juta ditambahkan menjadi 108. Maka nanti penambahan untuk tahun keduanya itu 108 dikalikan 0,8 yaitu 8.640. Ini ditambahkanlah ke depositonya ya. Sehingga deposito pada tahun berikutnya itu 116.640. Kemudian ini dikalikan lagi dengan 0,8. Tambahkan ke sini gitu ya kan. Dan seterusnya sehingga di akhir dari tahun ke-6 itu Pak A itu jumlah depositonya itu sekitar 158.687,43 gitu. Itu dengan model yang tadi yang penambahan gitu ya, penambahan dari depositonya itu adalah deposito dikalikan bunga per tahun gitu. Saya jadi lupa ya ininya, padahal sederhana loh ininya itu bahwa stoknya itu hanya akan bunga per tahun
Nanti aja lah pakai yang ini aja. Pakai yang bahwasanya depositonya itu bunganya itu selalu dikalikan dengan deposito yang ini ya. Deposito yang bertambah gitu ya. Gitu. Jadi kalau tadi kan kalau dia awalnya 100 juta, maka nanti pada tahun berikutnya menjadi 108. Ya kan? Nah, bunganya bukan dikalikan 100 jutanya gitu ya, tapi dikalikan 108. Tambahkan gitu kan. Nah, nanti tahun berikutnya bunganya dikalikan dengan yang sudah ditambahkan itu. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan. Saya sambil mikir gitu ya. Sederhana kok caranya itu, kok jadi saya malah lupa yang sederhana itu. Kan berarti kan dia cuma 100 juta ditambah 8 juta. Nanti berikutnya ditambah 8 juta lagi. Berikutnya ditambah 8 juta lagi gitu loh. Nah itu memformulasikannya gimana ya? Saya jadi lupa-lupa ini aja. Udah lama gak dipakai keahliannya, jadi lupa. Pakai itu dulu aja lah, yang mudah. Jadi kita bikin baru ya. Oke, yang ini ada pertanyaan nggak? Pak, mau nanya Ayo. Pak. Oke, silakan. Pak, tanda panahnya itu kebalik gitu Pak. Itu ngaruh Pak. Kebalik itu gimana maksudnya? Gini gitu. Yang Gini. tanda panahnya itu misalnya ke bunga per tahunnya gitu Pak. Gimana? Pak, ulangi. Yang itu Pak, tanda panahnya Ini. yang Ini. Iya, yang di situ terus bisa kebalik gitu Pak. Itu ngaruh kan? Kebalik itu gini gitu. Gitu. Kebalik itu gimana? Bukan Pak, yang konverternya itu. Konektornya. Oh. Yang konektor. Oh, konektornya kebalik gitu. Misalnya gini. Iya. Terus dia ke sini gitu. Misalnya kebalik ke sini gitu. Gitu. Kebalik itu kan iya, gitu Pak. kan? Kayak gitu ngaruh ya Pak. Atau gini gitu. Iya Pak. Yang ngaruh. Pak. Ngaruh gitu ya. Karena kalau di sini misalnya ini kan deposit gitu ya. Tuh. Deposit gitu kan. Kemudian ini bunga. Sorry. Karena nanti di definisinya dia jadi ditentukan oleh arah dari ininya kan. Ini bunga. Gitu ya. Terus ini penambahan gitu ya. Nah, kalau gini yang ngaruh gitu ya. Artinya di sini misalnya ini definisikan dulu ya. 100 juta kan? 100 juta. 100 juta. Nah, oh sorry, harusnya ke dalam ya, sorry. Ini harusnya ke dalam kan? Bukan keluar kan? Maksudnya balik kan konektor ini aja ya. Oke, sorry. Ini nanti biar nggak banyak ininya, kita hapus dulu. Ini ke sini tadi ya. Ya kan? Iya Pak. Gitu. Nah, terus ini dihapus. Nah, kan gini toh. Nah, kalau gini kan berarti yang harus didefinisikan gini. Gitu. Penambahan itu jadinya fungsinya apa gitu. Dia kan jadi ada. Ya kan? Gitu. Kalau ini kan ada penambahan, yang ini yang satunya lagi. Yang satunya lagi ini, penambahan itu jelas ada, yaitu apa? Dia itu dipengaruhi oleh deposito dan dipengaruhi oleh bunga kan? Kan gitu. Nanti akan nampak di dalam boxnya dari flow itu. Kalau kita salah konverter, gitu ya, kayak gini, gitu ya. Nah, kan nggak ada jadinya di sini, ya kan? Gitu. Jadi kalau gitu penambahan bunganya itu apa gitu? Misalnya berarti penambahan bunganya kita kasih 800 aja, 800 saja misalnya, 8 juta aja misalnya, gitu ya. 8 juta. Oke. Nah sekarang depositnya ini berarti nanti kan hanya 8 juta dulu ini. Cuman masalahnya nanti di bunga ini jadi apa gitu? Karena di bunga ini kan deposit dikalikan non-name kan gitu ya. Nah, apa yang akan menjadi ini? Dia kalau hanya dipakai salah satu misalnya gitu. Nah,
dia masih nggak bisa. Jadi semua yang ada di dalam ini, semua yang parameter yang mengarah ke sini itu harus digunakan gitu. Apakah deposit plus no name, ini penambahannya, ini nanti penambahannya kan gitu ya, tambah gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau seperti ini nggak bisa gitu. Maka yang menjadi sebab gitu kan, itu harus menuju ke akibat gitu ya. Jadi kalau kebalik ya nggak bisa. Kalau ini deposit kan berarti kan dia hanya ditambahkan dari ininya saja, dari angka ininya saja, sama dari penambahan ini, gitu ya, Khofifah ya. Jadi ini bunga akhirnya kita tidak bisa mendefinisikan gitu. Terus bunganya apa? Apakah deposit dikalikan tambah gitu kan? Nah kan gitu. Nah kalau seperti ini kejadiannya, bunga tidak mempengaruhi deposit di dalam model yang sebelah kanan. Malah bunga dia hanya dipengaruhi oleh deposit aja. Padahal kan kita ingin mengamatikan dari stok, ya kan? Gitu. Parameter nanti yang akan dimodelkan itu kan stoknya, kan gitu. Padahal stoknya deposit kan. Nah, jadi deposit itulah nanti yang akan berdinamis gitu. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh penambahan. Gitu, penambahan depositnya. Penambahan itu dari mana? Dari bunga. Nah, gitu. Nah, penambahan itu apa ininya? Penambahan itu adalah bunga dikalikan deposit. Itu di logika kita tadi kan. Nah, kalau begitu berarti nanti di rumusnya yang penambahan ini, kalau kita klik 2 kali, itu kan, maka penambahan itu adalah deposit dikalikan bunga per tahun. Nah, gitu. Ini masih gampang lah. Nanti kalau osilasi, saturasi gitu sama Pak Muhar lah. Oke, silakan. Pak, boleh diulang yang di bagian tabelnya, Pak? Yang di mana? Yang tabel, Pak, yang di... Oh, yang tabel. Klik tabel, ya kan? Klik tabel bagian atas ini, gitu kan? Terus diklikkan di salah satu di sini, ya kan? Kemudian diklik 2 kali di bagian tabel yang bawah ini. Klik gitu ya. Nah, kan muncul tuh. Bisa, Nira? Bisa, Pak, setelah itu. Oke. Nah, setelah itu kan kita mau memilih apa yang mau ditampilkan di tabel itu. Misalnya tadi kan deposito, ya kan? Dan penambahan bunganya kan, berarti deposito dimasukkan. Penambahan bunganya dimasukkan. Kalau bunga kan kalau bunga pasti flat. Karena dia kan angka aja kan, 0,08 ya. Berarti kita akan memodelkan deposito dan penambahan bunga. Oke, jadi kita okekan. Nah, kalau sudah oke gini, baru kita running. Nah, supaya nanti ini kalau pas running dia tidak hilang gitu ya, ini diklik aja ini. Gambar kuncinya ini yang ini. Cuma punya saya kok gede kali ya. Lupa saya nyetingnya ini berapa ya. Nah, terus di running aja. Run. Nah, oke. Sebelumnya di run spec dulu. Run spec-nya itu kan tadi di soal itu sampai tahun ke-6. Ya kan? Ya berarti kita tulis aja tahun ke-6. 6. Terus mau kita lihat berapa kali dalam setahun ya, cukup sekali. Berarti nanti DT-nya itu turunan dari waktunya itu cukup 1 aja. Jadi nanti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini semakin kecil misalnya 0,25, berarti nanti itu setiap 3 bulan sekali. Jadi nanti tahun 0, terus 0,25, 0,5, 0,75. Jadi nanti banyak kali ininya. Padahal tadi yang diminta itu cukup di akhir tahunnya aja kan. Gitu ya. Yang ini ya, yang di run spec ya, run specification gitu sebenarnya. Terus nanti unit time-nya apa ya, kita pilih aja yes lah gitu ya. Oke. Nah, kemudian baru kita running. Run. Udah muncul dia. Tahun pertama yang jelas depositnya 100, tahun berikutnya menjadi 108. Tahun kedua menjadi 116. Nah, di akhir tahun ke-6 itu sudah 158 juta. Bisa nih, Ra? Bisa, Pak.
Nah, ini kalau kita tampilkan dalam bentuk tabel, ya kan? Nah, kalau mau kita tampilkan dalam bentuk grafik, pakai yang ini. Grafik itu, grafik, klik, gitu ya. Gitu kan. Kemudian diklik 2 kali juga di grafiknya itu. Di gambar grafiknya ini ya, klik 2 kali, klik, gitu. Nah, apa yang mau ditampilkan di grafiknya? Berarti deposito jelas lah, ya kan? Terus penambahan bunga. Gitu. Oke kan aja. Nah, kemudian dikunci dulu ininya, supaya nanti nampak ya. Nah, kayak gini. Kok jadi gede ya? View, zoom out. Nah, baru kita running. Ya. Baru di running. Nah, kalau running kan gini jadinya nih. Itu kurang besar juga malah ya. View 100. Nah, inilah kalau di running dalam bentuk grafik ya. Gitu. Jadi ini yang nomor 2 ini bunganya. Penambahan bunganya ya. Gitu, yang biru ini adalah uangnya. Nampak kan? Ini ya sampai tahun ke-6. Tunggu. 8 juta. Kok cuma 1 juta ya? Jangan tadi salah angka ini ada. Di ininya. Di depositonya. Bener kok ya tadi 100 juta kan? Oh iya, cuma 1 juta. Sorry. Aduh, ampun deh. Kita ulang, running ulang. Run. Nah, ini baru nampak. Enggak. Oh iya betul ini. Kan 100 juta. Berarti penambahnya 8 juta dan seterusnya kan gitu. Kan tadi kan terakhirnya kan sekitar 158 juta ya. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang menanyakan yang lain. Tadi saya pas mau ngapain tabelnya nggak bisa Pak, nggak keluar angkanya Pak. Saya boleh share screen Pak? Boleh. Nah, saya stop share screen dulu. Sebentar Pak, saya join dari. Oke. Ini baru 1 ini. Oke, silakan. Yang mau share screen. Iya Pak, sebentar ya Pak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Sambil nunggu ini share screen. Pak, punya saya nggak bisa di running. Kenapa? Saya belum bikin. Ya iyalah, orang belum bikin mau di running. Gitu. Jadi kalau mau di running bikin dulu. Gitu. Pak, pertambahan bunga tadi dimasukkan apa ya Pak? Tambahan bunga itu perkalian antara bunga dan deposito, ya kan? Oke, ini punya, itu kan masih di map ya, masih di map. Sekarang coba diklik modelnya. Coba Pak. Tapi Pak, yang ini Pak. Ini Pak. Jangan pakai titik, coba 100 juta aja gitu. Tulisannya itu. Oh iya, makanya kamu jangan di map, kamu di model. Close dulu. Ininya. Nah, kamu klik model. Nah, di model kan masih tanda tanya. Oh iya Pak, iya. Nah, oke, coba diklik 2 kali di situ. Berarti kan inisial depositonya kan 100 juta. Kamu tulis saja 100 juta.
nggak usah pakai titik. Itu berapa? Oke lah, diokekan. Bentar Pak. Itu 1 miliar itu kayaknya itu. Oke, bunganya dulu, bunganya ditinggal dulu. Yain ini deposito kali bunga. Ini ya Pak. Dihapus saja, itu dihapus. Yang bawah dihapus. Delete aja, del gitu. Oke, sekarang klik 2 kali deposito yang tulisan di atas itu. Klik 2 kali. Udah Pak. Terus di bintang, sebelah kanannya kan ada bintang tuh perkalian. Sampai angka 9. Sekali aja klik. Kemudian bunganya diklik 2 kali. Udah Pak. Oke, diokekan. Okekan. Nah, Yang ini juga ya, sekarang Pak? yang masih semua yang bertanda tanya itu berarti itu masih belum selesai dikerjakan. Itu harus dikerjakan. Berarti bunganya tadi kan 0,08. Berarti 0,08. Oke. Nah, kalau sudah selesai tidak ada tanda tanya di model, kamu bisa lihat equation-nya. Lihat modelnya itu seperti apa. Coba yang paling bawah itu. Nah, Ini, itu Pak. kan gitu. Ya, jadi rumusnya itu, depositonya itu adalah deposito ditambah dengan penambahan bunga. Nah, inflow-nya itu kan penambahan bunga. Apa rumusnya penambahan bunga? Penambahan bunga itu rumusnya adalah deposito dikalikan bunga per tahun. Terus bunga per tahunnya berapa? Bunga per tahunnya itu 0,08. Nah, udah. Itu model ini. Nah, sekarang kamu ke model. Diklik modelnya. Klik model. Kemudian kamu klik run. Run itu run. Iya Pak. Nah, terus run spec dulu. Kita yang sederhana dulu run spec. Run Yang ini, Pak. specification-nya dulu. Ya, itu diklik. Nah, tadi di soal kita itu kan hanya sampai 6 tahun, ya kan? Berarti Iya, Pak. from zero to 6 lah, gitu. Berarti 0 sampai 6. Nah, DT-nya itu kan kita hanya pengen melihat per tahun. Ya kan? Berarti tulis aja angka 1. Kalau 0,25 itu berarti dia itu 1/4 tahun. Per 3 bulan gitu ya. Nah, kemudian unit time-nya yes. Oke, diokekan aja. Udah Pak. Dah. Habis itu buat tabel. Itu ya, tabelnya dibuka. Diklik tabel. Klik 2 kali. Nah, klik terus diklik 2 kalinya di tabelnya. Bawah nah situ. Klik 2 kali. Klik gitu. Nah, apa yang mau ditampilkan berarti deposito dan penambahan. Oke. Nah, itu diklik. Nah, itu klik dulu supaya dia terkunci, nggak hilang. Udah Pak. Nah, itu belum terkunci kan? Nah, udah. Baru di running. Running itu kontrol R kalau nggak salahnya. Lupa saya juga. Udah lama Oh lupa. iya. Oh, sudah. Nah, kan udah selesai kan? Iya Pak. Gitu. Yang lain bisa? Bisa, Pak. Ini Ada stop pertanyaan share aja yang ya Pak. Oke, Bisa, Pak. silakan aja stop share. Atau tunggu dulu, mungkin ada pertanyaan dari teman yang lain. Pakai. Yang lain mau nanya apa? Sudah terlanjur. Kau bisa? Sejauh ini bisa, Pak. Coba tampilkan punyamu yang jauh itu. Dari HP join, Pak. Sebentar join dari laptop, Pak. Oh, yang join dari laptop siapa yang sudah mengerjakan?